Bismillahirrahmanirrahim walibni warwil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Teman-teman, salam. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih selalu mendukung channel ini semakin berkembang dan kiranya mengedukasi kita. Jikalau Anda orang yang baper, skip saja. Tapi kalau Anda siap untuk belajar, ikuti, simak, dengar, dan bahan-bahan yang disampaikan di dalam channel ini menjadi bahan-bahan untuk mengedukasi dan untuk menambah wawasan kita. Teman-teman, apa yang terjadi baru-baru ini yang sangat begitu viral di dunia apologetik dan juga polemikus, aduh, itu menguras pikiran sebenarnya begitu ya. Oke teman-teman, nah kali ini kita akan melihat satu video perdebatan antara Gurunda dengan anggota API ya, anggota API, debat panas mereka ya. Saya nggak tahu nih kenapa kok bisa mereka seperti itu ya. Kita dengar dulu ya teman-teman ya. Dan terbongkar semua teman-teman, terbongkar habis. Mari kita dengar ini di videonya. Nah, lagi pula dalam kasusnya si Logika ini kan tahun 2023. Yang kalau dalam 3 bulan ini kita tarik, itu yang paling pantas untuk dilaporkan itu Nora Aritonang, nomor 1. Ripa, ya. Si siapa lagi? Hesti, itu paling pantas untuk dilaporkan. Juma, itu nomor 1, paling pantas untuk dilaporkan. Perkaranya tinggal siapa yang mau laporkan saja. Video-videonya itu sangat-sangat jelas, sangat clear, ya. Apalagi Juma itu sampai mendapat teguran dari MUI terkait wudhu dan baptis. Itu clear. Sangat-sangat pantas. Nah, itu aja sih dari saya. Silakan, host. Oke, tunggu Mei ya sebelum saya sapa Anda. Ini perkataan saya terakhir ya. Nah, ini kalian dengar sendiri ya, dari teman-teman Kristen sendiri itu tidak, bahkan mereka itu sudah sangat memaafkan ya. Tapi kenapa justru yang tidak punya kapasitas justru maksa banget gitu. Tapi nggak apa-apa. Intinya saya kasih kalian kemudahan. Coba saya berikan tantangan, berani nggak Juma bersama saya berdua datangi Mabes Polri boleh, ke Polda boleh, ya, ataupun ke Polres, terserah. Saya mau ikut berdua sama Juma. Saya mau melihat kejantanan Juma, itu aja. Oke Mei, silakan perkenalkan nama sama agamanya, terus apa motivasi Mei, silakan. Nah, selamat pagi Bang Logika dan Mbak Dina, saya seorang Kristen. Oh pagi Bang Mei, silakan Bang Mei. Apa ini motivasinya naik Bang? Ini Bang, memang saya tanya, ngapain, siapa yang ngungkit-ngungkit lagi kasus Abang itu? Kan nggak ada yang ngungkit, biar aja lah itu. Kan nggak ada masalah. Seperti kami kan selalu memaafkan orang-orang yang menghina, menghujat atau mengapakan itu. Biarlah Tuhan lawannya atau membalas dengan apa yang dilakukan yang membuat, gitu aja kalau kami. Kami selalu mengasihi orang, baik yang musuh, baik bahkan mendoakan kalau orang Kristen itu. Jadi kami urusan yang melakukan itu dengan Tuhan lah urusannya itu nanti, itu kalau bagi kami. Kami tidak pernah, jangan kalian lihat banyak itu yang menghujat, mengolok-olokkan gitu kan. Tapi kami diam aja, hanya kami berdoa supaya mereka itu tidak tahu apa yang dia lakukan kan gitu. Jadi kalau menurut aku ya Bang Logika, nggak ada kami ini. Siapa yang mengulangi lagi banyak kasus itu Bang? Gini Bang, jadi karena viralnya Ratu Entok ini udah dilaporkan ini, itu cuma buat framing kemarin di rumahnya Ritonga Nora itu, bahwasanya dia mengungkit kembali seharusnya yang dilaporkan itu bukan si Alitonang kan gitu, bukan si Entok gitu dia ngomongnya, tetapi orang yang sudah jelas-jelas menginjak Bible dan memakai baju Yesus gitu. Nah itu dia bilang Bang, jadi dia nyenggol saya lagi kan begitu. Nah pengen banget baru diisi framing di situ. Sekarang kan nggak ada Kristen yang mengapa melapor, ngapain harus diikuti orang lain, urusan dia lah. Biasa Bang mau mengalihkan isu Ratu Entok itu ke saya gitu Bang. Iya betul, iya semua lah juga. Si Juma lebih parah, kayak dibilang Mbak Dina itu lebih parah itu, yang dibilang sampai diapakan MUI dia sampai masalah si syahadat sampai 2 kali dia dibuat, sampai ada peraturan sama dia dibuat di apa MUI dulu. Banyak penghujatan dia, penghinaan pelecehan dia, masalah itu apa sama kayak siapa ya lo inilah. Tapi kami nggak kami lapor memang. Tapi itulah supaya kita manusia buat mereka ini paham teman-teman, karena ini mereka itu sedang membuat panas teman-teman Kristen. Tapi yang saya salut sampai saat ini alhamdulillah ya, teman-teman Kristen itu imannya memang kuat hebat. Biar macam mana kami akan mendukung abang lah. Berarti kami sudah akan mendoakan abang, kan tidak akan panas Kristen itu imannya kuat. Iya oke lah Bang, boleh semangat lah Bang. Hadapi semua kalau ada tantangan, bilang seperti apa yang abang bilang tadi, satukan gabung kami dengan Juma gitu, biar kami ini sama-sama kalau memang apa gitu.
Oke Bang ya, semangat ya Bang. Kasih Bang Mei ya dukungannya Bang. Ya, ini ada yang bilang di bawah, logika kau cari dukungan Oten nggak apa-apa. Sekarang saya cari dukungan orang Kristen. Ya, sekarang saya cari dukungan orang Kristen. Mau apa kau sekarang? Kenapa kalian kejang-kejang nggak bisa, nggak berhasil? Apa kalian ini? Nggak berhasil. Asumsi kalian mau cari orang Kristen mau laporkan saya nggak berhasil. Tuh, ya silakan Bang Minset dulu perkenalkan nama sama agamanya Bang, nanti baru Bang Helmi. Permisi Bang, aku turun ya Bang. Iya Bang, shalom Bang. Siap Kak Mei ya. Ya Bang Minset, silakan Bang. Enggak, gue tertarik aja Pagi Bang, host. sama statementnya tadi kan. Katanya mau ditangkap orang Kristen yang mau laporin. Memang kalau kasus itu dulu ya siapa sih, jujur aja orang Kristen pasti marah. Gitu kan logisnya kan. Cuman masalahnya kalau bedanya logika sama Zuma, logika kan sempat juga, gue sempat masuk dulu tuh. Apa bro? Terus ada lu bilang kan minta maaf atau apa, karena itu ya di waktu yang apa ya, ibaratnya kayak ada keterpaksaan karena sakit hati juga kan dari Kristen, ada yang menghujat dan lain sebagainya, iya kan. Cuma sebaliknya gini, gue cuma pengen bilang sama yang Mindset. muslim ya. Kalau dalam hukum apa yang dilakukan logika hari itu merupakan pembelaan diri, paham? Iya benar. Itu pembelaan diri, karena kenapa? Tiap ada attack pasti ada defense. Logisnya gitu. Ada serangan pasti ada untuk bertahan juga. Dalam sepak bola ada penyerang, itu ada benteng atau back. Jadi dia cuma membalikan. Karena kenapa? Ada api ya otomatis ada asap. Ya, mungkin ada yang paham. Dan gini, kalau ada yang pengen menjarakan si siapa? Bro logika, itu hanya berkedok. Paham nggak? Mungkin tujuan mereka lain, tapi berkedoknya karena dia menginjak Alkitab kata mereka. Padahal yang sebenarnya tujuan mereka lain. Banyak asumsi bilang dia itu membela Kristen. Kita terbuka aja. Karena sebenarnya mereka tujuannya pengen masukin si apa? Logika dasarnya lain, bukan kata injak Alkitab. Sedangkan Kristen diam, kenapa yang sebelah yang keluar ya kan? Logikanya seperti itu sih kalau saya ya. Tapi soalnya ini lagi enak badan. Gue lagi sakit. Ya makasih Bang Minset. Semoga cepat sembuh ya Bang ya. Jadi gini Abangku, jujur ya, teman-teman percaya atau tidak, mereka ini sangat terusik dan sangat terganggu dengan live-nya saya Bang. Sehingga mereka ini berusaha semaksimal mungkin bagaimana ingin menjatuhkan saya, termasuk menjatuhkan mental saya, menghancurkan saya, mencoba menjebloskan saya. Itu berbagai macam cara diusahakan oleh mereka. Karena saya paling tahu sifat-sifat dan watak mereka. Dan saya adalah satu-satunya Bang yang berani membongkar kedok mereka secara terang-terangan. Walaupun banyak yang mencoba, tetapi nggak ada yang sampai bertahan gitu. Kalau saya alhamdulillah Bang ya, setiap saya ini masih banyak lah yang ingin mendengarkan seperti itu. Nah, bahkan mereka ingin membuat live saya mati pun nggak ada. Alhamdulillah penonton saya masih di atas ratusan, walaupun yang nggak sampai ribuan. Ya, itu menandakan masih banyak orang yang ingin mendengar informasi-informasi dari saya, motivasi-motivasi dari saya, begitu. Ya, alhamdulillah Bang. Nah, itu mereka itu sangat terusik Bang, karena saya selalu membongkar daripada kebusukan mereka. Rencana mereka itu saya tahu semua Bang, gitu. Pergerakan mereka bisa saya baca, bisa saya jabarkan kan gitu. Itu membuat mereka terusik Bang. Makanya mereka itu berusaha ya untuk bisa menjatuhkan saya seperti itu Bang. Benar. Karena tujuan mereka itu pengen menjarakan apa berlogika. Cuman mereka ingin mencari siapa sih orang Kristen yang bisa masukin dia. Tapi sebenarnya bukan karena menginjak Bible atau Alkitab, tetapi ada tujuan-tujuan tertentu mungkin ya. Ada asumsi juga yang ini. Karena dia itu kebanyakan tuan logika lebih pro ke Kristen kata mereka. Tapi yang sebenarnya kami juga nggak buta. Kami melihat oh ini orang memang netral. Dia nggak memihak di A ataupun B. Semua orang pasti mikirnya gitu. Kita gini, kalau saya berpikir kita buang dulu, kita bukan buang tapi kita tempatkan. Oh kalau agama jangan dulu masukin di ada masalah ya. Kita keluar dulu. Nah kita oh ini benar, ini salah. Ibaratnya kita tutup mata melihat suatu masalah, tutup mata. Kalau saya oh ini benar, ini salah. Kita mau bodo amat mau background dia Kristen, mau Islam ataupun agama apa. Kalau dia salah ya salah, kalau benar mau sekalipun berbeda. Kalau saya pribadi saya mendukung dia. Kalau saya ya itu aja. Ya dikit lagi Bang. Jadi gini Bang, mereka ini ya tidak menemukan celah kesalahan saya Bang, sehingga yang jelas-jelas yang mereka lihat kesalahannya cuman masalah saya menistakan itu tadi, saya menginjak Bible, saya memakai Yesus, itu cuman kesalahan yang mereka temukan dalam diri saya.
Padahal ya, kalau apa yang selama ini saya katakan itu salah, contohnya saya berbicara banyak loh tentang Juma, itu saya personal bang. Bahkan cuman bukan personal Juma yang saya bongkar, tetapi API itu adalah satu organisasi besar menurut mereka. Itu saya senggol habis-habisan. Sebenarnya kalau memang benar-benar mereka menganggap apa yang saya katakan ini salah, sebenarnya mereka tidak perlu mengharapkan orang Kristen melaporkan saya. Cukup mereka buat tuduhan terhadap saya bahwa saya pencemaran nama baik. Seharusnya begitu bang. Tapi memang apa yang saya katakan itu benar 100%. Sehingga mereka nggak mungkin melaporkan saya atas tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah, nggak mungkin. Maka dari itu mereka hanya melihat kesalahan saya itu, ya itu tadi, injak Bible itu sama memakai pakaian Yesus itu. Cuman itu aja yang mereka lihat, makanya mereka cuman kejar di situ. Nah, sementara ini para netizen nggak pernah berpikir, kenapa Zuma dan orang-orang API nggak mencoba melaporkan saya sendiri? Langsung tuh API yang laporkan. Dengan kasus apa? Saya selama ini nggak pernah ngomongnya ditutup-tutupin loh bang. Saya ngomong selalu terbuka, apa adanya. Nah, kenapa? Kalau memang yang saya katakan itu sesuatu yang bohong, maka laporkan saya atas tuduhan pencemaran nama baik, ya, dan masih banyak delik-delik lainnya. Bisa. Tapi sekali lagi, apa yang saya katakan, informasi yang saya sampaikan itu benar, nggak bisa ditolak oleh mereka. Makanya mereka nggak bisa lapor saya lewat hal-hal seperti itu. Tantangan saya apa masih kurang? Nggak kurang bang. Saya udah terlalu banyak nantang mereka, tapi nggak ada yang berani begitu. Iya. Jadi Oke. itu dia bang. Lanjut yang lain dulu logika sebelum saya ngomong terakhir. Oh iya bang, ya kak. Ya silakan bang Helmi. Ya udah itu aja ya. Shalom, Pamit terima dulu, kasih mau kerja ya abangku, semua ya. abang Logika. Ya bang Shalom, Menses. shalom. Ya. Iya bang, pagi bang. Abangku, terima kasih banyak. Teman-teman Kakak Lina. Begini abang, saya sudah nonton itu videonya Kakak Lina. Jadi teman-teman di bawah, kami yang ada di Komal ini mewakili umat Kristen bahwa abang Logika ini bersih dari hukum. Untuk itu saya mau sampaikan buat teman-teman yang selalu komen di bawah ini bahwa marilah tidak usah kita mau menjatuhkan sesama. Jadi apa yang disampaikan oleh abang Logika, Kakak Lina dengan teman-teman yang ada di Komal ini, itulah yang kebenaran terjadi dan itu fakta. Jadi teman-teman yang selalu komen yang menghujat, mencaci maki dan segala macam itu, tolonglah. Karena kami yang ada di Komal ini sudah anggap bahwa abang Logika ini sudah tidak ada punya masalah sama orang Kristen, sudah bersih dari segala tuduhan, segala hukum. Jadi abang Logika lanjutkan dan teruskan membela dan membongkar segala kebohongan, kedustaan yang ada di Republik ini. Lanjutkan abangku. Gitu abang, lanjut bang. Makasih banyak bang Helmi. Nah saya heran dengan mereka ini sebenarnya bang. Jadi ada dua nih yang selalu mereka gambar-gambirkan ya bang ya. Yang pertama itu masalah saya teman sama orang-orang Kristen, dan orang-orang Kristen alhamdulillah sudah maafkan saya. Nah ada yang kedua tentang si Paruk ya, dulu kan pernah keceplosan ngomong di rumah Zuma, saya pernah minjam uang dia 150. Nah Paruk sendiri udah buat klarifikasi bang, ya, dia minta maaf terhadap saya, bahwasanya dia pernah salah ngomong dan bla bla bla. Tapi mereka juga masih ini kan, jadi saya lucu, mereka ini udah nggak dapat celah mencari kesalahan saya. Iya bang. Nah gitu. Jadi orang yang udah memaafkan pun masih mereka ini kan. Abang boleh cek nanti di PT-nya Faruk itu. Kepada Tuhan Logika saya minta maaf sebesar-besarnya ini itu. Dan untuk netizen jangan lagi panggil Logika ini itu dan sebagainya. Gitu loh bang. Tapi ini orang bebal minta ampun. Bebal kali memang mereka ini. Jadi makasih banyak ya untuk teman-teman Kristen ya. Ya silakan Kak Lorencia. Ya Kak Lorencia silakan Kak. Ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Lina, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Jadi saya tadi baca juga typingan di bawah itu, saya juga heran ya. Harusnya orang Kristen yang lebih banyak membuat typingan yang untuk Tuhan Logika. Tapi ini kok justru sebaliknya. Nah, jadi kalau saya melihat dua kasus ini, ya memang seperti saya bilang dulu, ya sebagai manusia, sebagai orang Kristen, saya jengkel sekali dengan Tuhan Logika pada saat kasus itu. Tetapi ketika dengan kesadaran sendiri Tuhan Logika itu akhirnya meminta maaf dan berubah, terus kita sebagai manusia kenapa kita harus marah? Ya kita harus mengampuni dan memaafkan kan, gitu. Jadi dan berbeda dengan kasus yang sekarang lagi viral ya kan gitu. Jadi saya heran juga kemarin itu kalau yang api-api itu bisa justru mendukung dia. Dalam pemikiran saya Tuhan Logika begini,
bagi kami ada satu firman Tuhan berkata, berkatalah ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Di luar daripada itu berasal dari si jahat. Saya melihat bagaimana api ini harusnya dia memberikan pencerahan kepada si yang lagi viral itu, meluruskan dia, menegur dia sebagaimana dia menegur Tuan Logika. Tapi anehnya untuk hal ini mereka justru mendukung. Jadi saya gini, kenapa sih mereka itu yang katanya mengenal kebenaran justru menyesatkan orang yang salah gitu loh. Si viral itu kan sudah salah, sudah melakukan penistaan, jelas-jelas loh, gitu ya kan. Justru mereka mendukung. Jadi di sini saya melihatkan bagaimana mereka nggak tahu meletakkan seperti yang dibilang Bang Mense tadi. Ya kalau yang benar didukung, yang salah disalahkan gitu loh. Jadi jangan karena ini seiman, karena ini teman kami ya mau dia salah kami dukung. Itu kan nggak betul juga. Masa sih orang masuk jurang kita ikut ke jurang? Iya kan, harusnya orang yang masuk jurang itu kita angkat supaya dia jangan lebih terperosok ke dalam jurang. Ini kebalik yang dilakukan mereka ini. Jadi buat teman-teman muslim yang ada di bawah ya, jadi kalau kalian mengharapkan kami sebagai orang Kristen melakukan pelaporan kepada Tuan Logika, itu kalian salah alamat ya. Salah alamat, karena kami orang Kristen, orang yang bisa berpikir dewasa, orang yang bisa berpikir mana yang harus kami benarkan dan mana yang tidak. Dan untuk kali ini, untuk sekarang ini, ya seperti saya bilang tadi, awal-awalnya kami seluruh orang Kristen juga nggak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Tuan Logika. Tetapi ketika kami juga belum melakukan sesuatu, Tuan Logika sendiri sudah menyadari apa yang dia lakukan dan dia minta maaf. Jadi itu perbedaannya, berbeda dengan yang tadi yang viral itu ya, minta maaf tetapi mencari pembenaran, seakan-akan begini mencari alasan. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau sekarang itu sudah melakukan pelaporan, ya kita biarkanlah hukum yang meneruskan apakah dia bersalah apakah tidak, ya biarlah aparat hukum yang bekerja di situ. Jadi bagi kita saudara-saudara yang muslim ya, minta maaf dan stoplah. Jadi harapan kita lewat kejadian-kejadian ini, kita sebagai umat beragama semakin dewasa ya, semakin dewasa, baik muslim baik Kristen. Janganlah ada penghujatan. Oke, kita boleh siar agama kita, tetapi tanpa menghujat agama yang lain. Itu saya juga kalau orang Kristen menghujat, saya nggak setuju. Secara pribadi. Jadi biarlah kita di negara kita ini ada keberagaman beberapa agama. Ayo mari kita toleransi, mari kita saling membangun supaya bangsa kita ini menjadi bangsa yang maju ya, menjadi orang yang beriman, yang dewasa, bukan anak-anak. Kalau anak-anak diejek sedikit cengeng kan, lapor, mengadu sama mamanya kalau anak-anak kan. Jadi ayolah jangan kita hanya pintar, tetapi kedewasaan secara berpikir kita tidak punya. Itu aja Tuan Logika, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Lorencia ya. Mudah-mudahan suara Kak Lorencia ini bisa membuka hati mereka, pemikiran mereka gitu loh. Bahwasanya Kak Lorencia dan teman-teman yang Kristen lainnya itu justru udah memberikan ini loh gitu. Tapi tetap saya percaya, saya tahu Kak, kesalahan yang saya lakukan itu memang terlalu besar sehingga apa? Ini bukan cuma berbicara tentang 1-2 orang, tidak, tetapi ini menyangkut kepada seluruh umat Kristen gitu. Saya tetap ya dengan rendah hati ya teman-teman ya. Ini bukan berarti saya keluar dari akidah saya, tidak. Betul apa kata kakak tadi, di Islam juga ada ayat Al-Quran yang mengatakan, Allah itu berfirman Kak, yang hak katakan yang hak, yang batil katakan batil. Yang hak itu adalah sesuatu yang benar. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Jadi tidak terkecuali terhadap siapapun. Bahkan Rasulullah itu mengatakan, jika anakku Fatimah melakukan kesalahan, maka contohnya seandainya dia mencuri, maka aku akan memotong tangannya. Jadi hukum itu berlaku kepada siapapun, termasuk kepada yang membuat hukum tersebut begitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau mencari hal-hal seperti ini, kita sama Kak di bidang sesuatu yang baik ini. Tetapi saya heran memang sekali lagi kepada mereka ini. Kenapa kalian tuh begitu? Apakah kalian udah putus asa? Dan satu lagi teman-teman, sebelum saya lanjut ke teman yang lain ya, Zuma, kalian kan selalu mengatakan Zuma sakit hati, Logika sakit hati sama Zuma karena Zuma menegur dia. Ingat, Zuma mengatakan, dulu ajak saya jumpa di rumahnya sahabat Zuma. Saya datang ke rumah sahabat Zuma Kak. Begitu saya naik, tahu nggak apa yang dia tanya? Benar atau tidak kamu menginjak Bible? Saya masih ada videonya sampai saat ini. Apa jawab Zuma? Apa kata mereka? Saya mau jawab nih. Oke, boleh saya cerita apa kata? Oh enggak, kamu nggak usah ngomong. Saya diinterogasi Kak. Kamu jawab aja dulu, benar atau tidak? Begitu saya mencoba, udah sering nih saya nggak boleh menjelaskan, maka saya jawab betul. Begitu saya jawab betul, dia katakan turunkan orang ini. Dia sudah mengakui. Kita nggak butuh penjelasan dia. Maka dia bilang gini Kak, biar orang tahu ya. Tidak dibenarkan apapun alasannya menginjak kitab Bible orang.
nggak dibenarkan apapun alasan menginjak ayat kitab suci orang. Nah, saya dengan ketulusan saya berdoa kepada Tuhan, nggak, mudah-mudahan ini orang kena imbasnya. Alhamdulillah ya, di hari kebesaran API, di hari ulang tahun mereka yang rayakan, nggak, di situ mereka menginjak ayat Matius 11 ayat 28 ya Kalina ya. Ya, benar. Matius 11 ayat 28 diinjak-injak Juma, diludahin oleh Sugi, dibakar oleh mereka Kak, diolok-olok lagi sebelum diinjak-injak itu. Dan saya tidak melakukan hal itu. Saya hanya meletakkan kaki saya di atas itu, dan itu pun jujur hati saya menolak. Tapi mereka dengan sok hebatnya, sok kerennya rasa mereka injak-injak Kak. Ayat Matius 11 nomor 28. Ya, itu yang diinjak, diludahin, dihinakan macam-macam dan dibakar pada akhirnya. Tuh, makanya saya tantang ya, kamu nggak ngelarang orang untuk injak, tetapi kamu sendiri menginjak-injak, bahkan lebih parah caranya. Inilah cara Tuhan untuk mengungkap kebenaran. Ya, yang penting kita kesabaran Kak. Dan saya mencoba untuk sabar untuk itu. Dan terus berdoa semoga orang ini ya mendapatkan hal yang sama. Dan akhirnya apa? Dia melakukan sesuatu yang sama dengan saya Kak, begitu. Ya silakan Bang Laku Teh, silakan perkenalkan nama sama agamanya Bang, silakan. Sebentar, saya ini ya, Laku Teh sebentar saja, saya waktunya nggak banyak. Saya ada kegiatan sebentar lagi. Nah, jadi teman-teman, Bang, kecuali rapentok. Dan orang izin Bang Laku bentar ya, biar Kalina Wijaya kayaknya mau turun. Nanti setelah itu baru Bang Laku ya Bang ya. Izin bentar Bang. Ya, lanjut Kalina. Oke, thank you Bang Laku. Saya ambil waktunya sebentar, 2 menit atau 3 menit. Teman-teman, kalau tidak mengerti hukum, jangan terlalu sok bicara hukum, lopar lapor. Tidak semudah itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari pihak kekristenan itu punya pertimbangan, penilaian, dan hikmat. Disebut hikmat bijaksana terhadap kasus logika. Kasus logika itu udah beres ketika kasus Sopiatul menjadi pembanding. Sama, Sopiatul dikondisikan oleh teman-teman Islam akhirnya nginjak Al-Quran. Logika dikondisikan oleh teman-teman Kristen sehingga menginjak Alkitab. Itu clear. Itu clear teman-teman ya. Yang menjadi persoalan itu justru betul barusan. Ketika Juma melakukan dengan sadar, bersama-sama, mempertontonkan, divideokan, untuk di-sharekan kebencian dan anarki terhadap kitab suci orang lain dalam bentuk ayat suci di dalam sebuah baju. Yang namanya ayat suci, mau tulis di buku, mau tulis di baju, mau tulis di gantungan kunci, mau tulis dimanapun, tetaplah ayat suci, karena itu dari kitab suci. Bobotnya, nilainya sama, medianya boleh berbeda. Tetapi kalau kamu lakukan dengan sengaja, meludah, mengata-ngatain, menginjak-injak, lalu membakar dengan kalimat yang memprovokasi, itu jauh lebih fatal. Maka tadi di depan saya berkata, dalam hikmat dan pandangan saya terhadap kasus si Ratu ini, saya melihat ada satu pimpinan Tuhan untuk membongkar yang arahnya menuju kepada api itu sendiri. Kenapa begitu? Karena setelah Entok ini jelas-jelas dinyatakan dilaporkan bersalah, dia tidak memiliki ketulusan dalam meminta maaf. Dalam seluruh videonya syarat dengan pembenaran. Apalagi ketika dia berkata, saya kan cuma scroll ketemu yang gondrong paling atas itu omong kosong teman-teman. Masyarakat yang tidak sekolah hukum saja tidak bisa dibodohi, apalagi orang hukum. Jadi beda. Kalau logika tulus, ya saya minta maaf. Nah, jadi tidak pernah juga dia bujuk, Kalina tolong jangan laporkan saya. Saya sejak pertama nonton VT-nya itu saya tahu itu dalam situasi kondisi pembelaan diri. Yang namanya pembelaan diri itu sah teman-teman ya. Ya kalau nggak disudutkan, nggak dipojokin, ngapain dia melakukan itu? Walaupun dia mulai asal mulanya mungkin seorang polemikus. Ya, itu dulu. Nah, makanya tadi saya bilang kita berdoa bersama sesuai dengan ajaran masing-masing. Kalau memang segala sesuatu yang mudarat selama ini harus dihentikan, mulainya startnya dari si Entok, ya biarkan saja. Hukum itu jelas akan ada pengembangan nanti. Nah, pengembangan itu akan membawa orang-orang yang ditengarai terlibat, ya, atau bahkan mungkin memunculkan kasus baru. Sebab bagaimana cara Tuhan menuntun adalah ketika dia membela diri, klarifikasi dan macam, dia masuk pula ke ruang api. Nah, silahkanlah api bertanggung jawab berdasarkan live tersebut yang sudah direkod oleh berbagai pihak, termasuk pihak hukum yang terang-terangan menonton secara live. Nah, jadi ya sudah, ngapain teman-teman yang nggak ngerti hukum godah gaduh? Masing-masing berdoa saja. Itu aja dari saya ya. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu benar, berbeda-beda tetapi satu jua dalam hal toleransi hidup antar umat yang beragama. Tetapi antar agamanya tidak ada toleransi. Kita masing-masing dakwah sih harus saja. Yang kedua yang paling penting yang teman-teman katakan, saya menghujat teman-teman, dipelajari setiap live saya, ditonton sampai tuntas ya. Juma itu tidak pernah menjadi Kristen, tapi sok membahas Alkitab. Saya yang mantan Islam tidak pernah membahas Al-Quran, tapi saya menceritakan pengalaman hidup. Pengalaman hidup atau kesaksian hidup itu tidak bisa dituntut teman-teman, tidak ada deliknya, karena itu sesuatu yang dialami. Nah, kalau Juma tidak pernah jadi Kristen, apa dasar dia menghina, menjelekkan, membahas atau mengajarkan tentang isi Alkitab? Ini saya kasih perbandingan dua supaya kalian itu mengerti latar belakang saya, latar belakang Juma. Jadi clear. Kalau kalian cuma ngoceh-ngoceh laporkan, logika kayak saya kayak Sopiatul kayak siapa kayak itu tidak ada gunanya.
Ya, lebih baik kalian introspeksi ke dalam, ngomong sama Juma, hentikan perilakumu yang mudarat itu. Ya, itu aja dari saya. Lanjut, Tuhan berkati kita semua ya. Siap Kalina, makasih banyak Kalina. Ya, izin pamit teman-temannya, lanjutkan, saya ada acara mulai jam, ini udah jam 8 kan. Semangat. Lanjut bos. Siap. Ya. Abang Logika, saya izin pamit juga ya, masih di kantor soalnya. Oh siap Bang Helmi, makasih juga Bang Helmi ya. Pokoknya Sama-sama. makasih lah atas supportnya. Ya. Sukses terus abangku, semangat terus. Lanjutkan abang. Izin pamit ya bang. Siap Bang Helmi, siap. Ya silakan Bang Laku teh. Maaf Bang ya, kena pakai waktunya sedikit Bang. Silakan Bang Laku teh. Saya nggak ngomong tapi standby, biarin aja di sini. Oh siap Kalina, siap. Bang, sama-sama bang. Jadi kalau soal Bang Logika itu udah dimaafkan itu. Kami umat Muslim udah maafkan. Karena dia masih mau rendah hati, tidak seperti Ratu Ento. Udah salah, baru nantang. Nah, beda dengan Bang Logika. Nah, begitu aja bang, tetap semangat bang. Makasih banyak Bang Laku teh ya. Ya jadi aku pun Bang, pelajaran berharga yang aku ambil itu dan beberapa analogi yang saya ini kan itu menjadi pertimbangan buat hidup saya. Saya pernah juga pengen minta maaf tapi seolah-olah membela diri gitu. Jadi gini Bang, saya mikir juga kan, gimana kalau seseorang itu minta maaf tapi membela diri. Contoh, di Islam itu sholat itu wajib. Dan siapapun yang meninggalkan sholat pasti mendapatkan dosa. Tuhan marahkan begitu. Nah coba bayangkan ada orang yang udah bertobat, orang Islam, dia bertobat, ya Allah maafkan aku karena aku nggak sholat. Tapi kan aku nggak sholat karena aku susah, ya Allah kau yang buat aku susah. Aku nggak sholat kan karena aku miskin, ya Allah kau buat aku miskin, coba kau buat aku kaya, pasti aku sholat. Nah Tuhan itu nggak membutuhkan alasan kita sebenarnya. Saat kita memang betul-betul ingin berubah, ingin bertobat, maka bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Ya berubahlah dengan sungguh-sungguh. Tetapi ada orang udah melakukan kesalahan, terus dia pura-pura minta, ya udah aku minta maaf, ya udah salah. Tapi kan yang dipoto itu bukan ini itu dan sebagainya. Nah ini itu ada, bahkan jangankan teman-teman yang Kristen, saya yang Muslim pun itu, mohon maaf kalau bahasa kasarnya itu jijik kita lihatnya. Ini orang kalau minta maaf aja, nggak usah ada embel-embel lainnya gitu. Nah sehingga apa? Yang dipandang oleh teman-teman itu bukan lagi minta maafnya, tetapi embel-embelnya ini. Nah itulah yang menjadi pertimbangan Bang. Seharusnya orang ini kalau minta maaf ya tulus saja, akui kalau salah ya salah. Itu akan membuat hati orang lebih enak melihat kita, membuat orang itu lebih senang gitu. Sehingga apa? Yang tadi orang punya niat buruk, ini manusia diciptakan itu punya hati Bang. Maka yang seharusnya yang diambil saat posisi seperti itu adalah hati seseorang itu. Tapi dengan catatan ya jangan dilakukan lagi gitu. Biarlah itu pertama dan terakhir kali kita menghujat. Setelah itu kalau kita memang betul-betul udah mendapatkan maaf, maka stop, jangan lakukan lagi ke depannya. Seperti itu abangku. Ya, ya. Silakan Bang R, perkenalkan nama sama agamanya dulu Bang. Terus motivasinya apa naik ke atas Bang R, silakan Bang. Halo Bang Logika. Ya, selamat siang abangku, silakan Bang. Ya, mau sampaikan aja dalam hal dengan saya berdua datang ke Polres, ke Polda, membuat laporan untuk diri sendiri. Kalau minta dilaporkan saya percaya. Sedikit itu Bang, baru sedikit. Kita bukan lagi berdebat Bang, sedikit. Biarkan izin saya menyelesaikan. Ya, saya tidak lagi berdebat. Saya pastikan teman-teman Kristen nggak ada yang mau melapor. Silahkan Anda paksa. Bahkan saya sini sekarang ya, ini permintaan memparuk teman-teman ya. Yuk, untuk teman-teman Kristen, tolong kalian laporkan saya. Demi Allah, yang jiwaku ada di genggamannya, saya ikhlas. Demi Allah. Tetapi saya harapkan setelah saya dilaporkan, ya, tolong hentikan perdebatan ini. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan setelah saya meninggal, setelah saya mati, nanti ada yang diingat, ada yang dikenang orang tentang logika. Logika adalah sosok yang menghentikan perdebatan penghujatan. Ya, mudah-mudahan anak istri saya bangga. Dulu anak istri saya bangga, mungkin muak saya pernah melakukan itu, malu. Tetapi dengan sifat kesatria yang abang minta dari saya minta maaf teman-teman Kristen kepada kalian. Ya, saya minta maaf karena pernah menyakiti hati kalian. Ya, saya tidak menyakiti. Waktu itu saya berpikir bodoh. Waktu itu saya hanya ingin membalas, membuat sakit hati orang yang menghina saya. Tetapi setelah saya sadar, saya baru tahu ternyata yang saya sakiti bukan orang yang menyakiti saya dulu, tetapi yang saya sakiti adalah mereka-mereka yang tidak tahu menahu. Kitab yang saya injak bukan milik satu orang. Kitab yang saya injak itu milik jutaan umat manusia.
Jadi yang saya lakukan itu bukanlah menyakiti satu orang, dua orang, atau satu Indonesia, tetapi setiap orang yang punya negara, punya agama Kristen itu merasa tersakiti apabila melihat saya melakukan penginjakan Bible itu. Sering saya katakan, kalau dulu saya menginjak Bible itu adalah bagaikan racun, maka saya ingin perubahan saya sekarang. Minta maafnya saya kepada umat Kristen adalah adalah bentuk penawar bagi kalian. Dan saya sering katakan, seandainya anak cucu yang belum mengenal saya, suatu saat mereka melihat tontonan video saya menginjak Bible, mereka marah. Tetapi saat mereka melihat klarifikasi saya, minta maafnya saya, mereka dengan lapang dada memaafkan saya. Itu yang saya inginkan. Jadi ingat bang, tantangan abang, tolong kepada umat Kristen siapapun yang ingin melaporkan saya, tolong laporkan saya siap. Dan kalau tidak ada yang ingin melaporkan, saya tantang kepada Zuma untuk apakah Zuma berani kita berdua datang ke Polda atau ke Polres untuk melaporkan hal sama. Kenapa? Zuma sudah menginjak ayat kitab suci orang Kristen, yaitu yang diinjak adalah Matius 11 ayat 28. Pak Sugi orang Riau telah meludahi ayat kitab suci orang Kristen, diludahi, dan pada akhirnya mereka membakar ayat kitab suci orang Kristen Matius 11 ayat 28. Sekarang saya minta, sebelum ke Bang Faruk kembali, saya minta teman-teman Kristen di sini, adakah tolong bersuara teman-teman, adakah kalian ingin melaporkan saya? Tolong biar didengar langsung dengan Bang Faruk bahwa saya belum menyuruh kalian. Dan saya minta juga kepada teman-teman di bawah yang Kristen, tolong kalian typing apakah kalian setuju untuk melaporkan saya atau tidak, biar langsung dijawab di sini. Tolong typing sebanyak-banyaknya untuk Kristen, apakah kalian mau melaporkan saya atau tidak, iya atau tidak. Cukup itu yang typing kalian. Silakan teman-teman Kristen. Sekali kita katakan tidak, selamanya tidak. Saya wakilkan teman-teman yang ada di ruangan ini. Kami sudah melihat secara hukum video logika sejak setahun yang lalu. Saya ulang, saya sudah tag Bareskrim, saya sudah tag Polda. Saya pribadi sudah ketemu dengan teman-teman Serse. Itu tidak jadi persoalan dalam arti kalau memang sifatnya pembelaan diri. Kalaupun ada yang mau melaporkan, yang paling berhak melaporkan itu adalah orang Kristen. Tetapi pada faktanya sudah setahun ini orang Kristen tidak mempersoalkan. Karena apa? Karena beda kasus dengan Entok. Logika secara sadar, secara pribadi sudah mengungkapkan dengan berulang-ulang, dan itu sudah cukup. Ditambah perubahan sikapnya yang tidak lagi melakukan hal tersebut. Nah, ini yang menjadi inti atau poin ya teman-teman. Jadi saya rasa tidak. Kalau perkara pembakaran kaos itu saya pribadi bisa melaporkan, dan saya sedang memang memikirkan ini kalau tidak sampai ke jerat rugi. Jadi saya pikirkan gimana cara kalau sampai saya masukkan pelaporan harus benar-benar terjerat. Karena apa? Karena CCTV di tempat itu jelas. Saya tidak ada turun mobil membawa barang tersebut. Barang tersebut sifatnya ditawarkan dan mereka yang meminta mau. Jadi itu merupakan kesepakatan dan itu fitnah, bisa segera dibantah. Ya teman-teman, siap-siap aja ya. Pembakaran Matius 11 ayat 28, peludahan, pembakaran, penginjak-injakan dengan sengaja diviralkan, dipertontonkan dengan motivasi anarki dan provokasi. Kita lihat ujungnya sampai mana. Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa terkait kasus Entok. Biarlah ini menjadi start awal, start point untuk selanjutnya. Setelah Entok itu ada di ruang api, maka semua akan berurutan dipanggil. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Boleh saya tambahin Bang Logika? Ya boleh, silakan Bang. Boleh saya tambahin Bang Logika? Biar enak. Saya mewakili seluruh umat Kristen di dunia ini, khususnya di Indonesia. Yang tidak minta maaf saja dimaafkan, apalagi yang sudah minta maaf. Catat, yang tidak minta maaf saja dimaafkan, apalagi yang sudah diminta maaf. Oke? Salam damai. Aku cinta Kristen, damai dalam mayoritas dan damai dalam minoritas. Lanjut Bang Logika. Iya Bang, bisa juga saya menambahkan Bang Logika. Oke, bisa saya lanjutkan. Oke, berarti gimana yang masalah pertama Bang? Tangkap dulu. Ya, jadi gini Bang, apa masih ada yang kurang? Poinnya nggak dapet. Saya tidak mendorong supaya Abang itu, saya tidak mengatakan bahwasanya Abang itu belum dimaafkan sama teman-teman kita Kristen ini. Kan tadi awal saya bilang, ya saya respect sama teman-teman Kristen karena ternyata mereka itu telah memaafkan Abang, gitu loh. Jadi bentuk laporan lanjut ke pihak kepolisian itu tentang kejadian Abang kemarin, ya itu suatu bentuk pengorbanan. Sebenarnya jika kita memahami itu hanya sebuah pengorbanan seperti yang Abang katakan tadi. Harapanku kan gitu Abang bilang tadi kan. Begitu aku dilaporkan, ya kan, tidak ada lagi perdebatan ini di media sosial, terkhusus di TikTok ini tadi, kan gitu. Hanya sebagai bentuk pengorbanan. Karena apa? Di saat api saja terbakar di depan rumah kita harus mengorbankan beberapa liter air kita untuk memadamkannya. Pengorbanan itu dibutuhkan. Karena apa? Kata makhluk. Setiap perbuatan gini, Bang Faruk, itu di awal harus di. Poinnya aja apa yang ingin Bang Faruk dari kan? Poinnya aja apa yang Bang Faruk inginkan dari saya? Coba. Oke, saya tidak menginginkan apa-apa. Gini Bang, aku
Aku paling nggak suka di ini Bang. Ini Bang, biar dapat poinnya Bang Logika. Iya, biar dapat poinnya. Jadi gini, saya hanya mengumakan PP Pak kali bilangnya. Saya hanya menyampaikan pendapat saya saja gitu loh. Ya, teman-teman Kristen saya tahu kalian sudah memaafkan Bang Logika. Ya kan, tetapi supaya ada ending dari masalah ini, nggak masalah kalian laporkan karena ternyata pun Bang Logika sudah menerima secara jantan kan gitu. Jika memang harus dia menerima konsekuensi itu. Tapi jika memang teman-teman dari Kristen tidak mau melaporkan, kan gitu. Ya udah silakan, itu hak kalian. Tapi yang kedua ini mau saya sampaikan ya, sekalian ini yang terakhir mau saya sampaikan. Pria melapor. Saya coba untuk menganalogikan ya. Jika anak saya melakukan sebuah kesalahan, anak saya mau melakukan sebuah kesalahan kepada tetangga. Akan tetapi tetangga yang memberikan hukuman kepada anak saya dengan ditampolnya muka anak saya, mungkin akan saya perangi rumah itu. Keributan akan terjadi. Akan tetapi jika dia menyampaikan kepada tetangga itu, melaporkan kepada saya tampol sendiri anak saya, tidak akan ada luka di hati saya. Begitu juga dengan kejadian sekarang. Jika memang teman-teman Kristen yakin ya benar-benar ini menyudahi diskusi lintas agama ini, kalian laporkan para apologet Kristen yang menebarkan fitnahan atau bahkan yang berbicara tentang Islam. Begitu juga kami nanti. Gitu loh. Jika memang kita satu sama lain sudah membuat kesepakatan, gitu loh. Nanti begitu juga nanti. Jika ada umat Islam yang berbicara tentang iman Kristen, kami melaporkan. Tunggu. Satu ratu entok saja dilaporkan. Kalian udah kejang-kejang gini. Bagaimana mungkin Anda minta mereka melaporkan ini mereka? Coba kalian laporkan dulu satu muslim yang coba. Kan tadi sudah berikan sampaikan. Contoh dulu. Saya tidak bahas ratu Sila itu. Gini Bang Faruk, izin. Saya menghargai Bang Faruk. Coba berikan satu contoh. Saya tunggu Bang Faruk. Coba laporkan muslim yang lain coba. Contoh Juma. Saya berikan apa bukti-bukti, coba laporkan Juma. Saya mau lihat supaya jadi contoh. Saya pastikan teman-teman Kristen akan melapor nanti. Siapa yang minta dari Kristen? Oke, bisa saya tanggapi? Jangan cuma berani minta. Ya, bisa saya tanggapi. Buktikan dulu sebagaimana yang saya lakukan. Saya mengharapkan room yang toleransi, saya buat room toleransi. Ya, bisa saya tanggapi Bang Logika, bisa saya tanggapi. Ya, bentar dulu Bang Bintang. Tunggu teman-teman Kristen yang mau nanggapi sini coba. Sabar dulu. Tunggu dulu Bang. Aku nanti lupa Bang, biar aku sampaikan lagi Bang, sedikit lagi Bang. Aku lupa. Karena apa saya menyampaikan seperti ini? Karena ini berangkat dari persoalanku sendiri. Bang Logika sendiri sudah tahu histori saya dari awal main TikTok ini seperti apa. Saya sudah cerita ke beliau. Saya awalnya korban. Saya tidak tahu teman-teman Kristen tahu dari mana saya mualaf. Karena di awal kemunculan saya dulu di TikTok ini saya tidak bilang saya mualaf. Saya korban, saya diganggu. Saya waktu itu belum kenal api. Saya belum tahu dunia debat itu seperti apa. Saya diganggu. Saya awal buka komal itu untuk tahsin Quran. Masuk dari saudara-saudara kita Kristen itu mengganggu saya, mengolok-olok iman saya, menebarkan fitnah terhadap saya, bahkan mendm saya, menawarkan kembali untuk masuk ke Kristen. Dengan olok-olokan disampaikan Muhammad itu pedofil, begini. Saya tahan. Saya tidak melawan pada masa itu. Untuk curhat sekarang Bang. Gini aja Bang Faruk. Ini terakhir Bang Faruk, saya berikan kesempatan Bang Faruk. Berangkat dari situ saya sampaikan pesan. Saya berikan kesempatan Bang Faruk. Apa yang Bang Faruk inginkan dari Tuhan Logika? Silakan. Saya tidak menginginkan apapun kepadamu Bang Logika selain kebaikan dari Allah untukmu. Terus saya tidak berharapkan apapun. Saya kan tadi sampaikan di sini kita mencari solusi. Solusi yang terbaik itu sekarang gini saya sampaikan sama teman-teman di sini. Apakah kalian semua yang ada di sini ketika contoh gini Bang Logika, saya sendiri yang saya bisa bicarakan. Oke, saya akan berhenti membuka komal diskusi lintas agama. Tetapi apakah kalian yang ada di sini bisa memastikan saudara-saudara Kristen itu bisa menghentikan sikap mereka berbicara tentang Islam? Ayo silakan. Siapa yang berani memastikan? Wallahi hari ini juga saya katakan saya akan berhenti membuka room diskusi lintas agama. Akan tetapi saya minta salah satu dari kalian memastikan mereka juga berhenti berbicara tentang Islam. Apakah dengan Anda terus melanjutkan perdebatan itu akan membuat situasi lebih baik atau lebih buruk? Silakan jawab. Saya sampaikan kalau Anda meninggalkan dunia perdebatan, saya pribadi dengarkan ya, Anda selalu memiliki penonton di atas 300 minimal. Kalau Anda meninggalkan dunia perdebatan, maka Anda sudah menutup satu lubang penistaan, penghujatan. Tetapi kalau Anda si anak bata dan lain-lainnya akan tunggu dulu, biar saya selesai. Tapi kalau condong ke mereka, abang condong ke mereka sekarang. Dengarkan dulu saya, ya. Tapi kalau Anda lanjutkan perdebatan ini, justru itu membuka semakin banyak potensi untuk penghujatan, penistaan terhadap agama. Maka tolong jawab pertanyaan saya. Jangan Anda cuma bisa menuntut, ya. Apabila Anda melanjutkan perdebatan ini, apakah menjadikan suasana lebih baik atau lebih buruk? Silakan jawab. Suasana lebih baik untuk umat Islam. Karena apa? Ketika mereka memfitnah Nabi Muhammad SAW pedofil, kami bisa meluruskan. Saya turunkan dulu Bang Faruk ya. Saya meluruskan. Ini udah banyak. Anda terlalu condong Bang Logika. Anda telah condong ke
Maaf ya abangku Faruk ya, mohon maaf aku masih menghargaimu ya. Anda pun semalam itu menaikkan saya di rumah Anda, terus Anda turunkan aja begitu ya, maaf ya gitu. Nah begitu cara mainnya. Anda menuntut terus kalau saya tinggalkan perdebatan apakah nanti bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin? Anda sendiri tahu yang bisa menjamin itu hanya Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa Anda minta jaminan terhadap manusia? Di mana iman Anda Faruk? Anda kata Anda orang beriman. Di mana letak iman Anda minta jaminan kepada manusia? Lucu Anda ini mengaku orang beriman, tapi Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Di mana iman Anda? Anda minta jaminan kepada manusia, kepada makhluk. Anda kalau bicara iman dengan saya, mohon maaf, saya nggak mau sok pintar tentang bicara Islam. Pikirkan baik-baik. Anda mengatakan saya condong, ini bukan masalah condong. Ini kita bicara wawasan. Bukti saya sendiri, ya. Saya dulu membuka ruang hujat. Setiap hari penghujatan, merusak diri saya, merusak banyak orang, menyakiti diri saya, menyakiti diri orang. Tetapi begitu saya mencoba untuk merendahkan diri saya, ya, untuk tidak lagi membahas agama orang lain, menyenggol kitab orang, menyenggol Tuhannya orang, menyenggol kitabnya orang, alhamdulillah kehidupan saya lebih baik. Dulu setiap orang yang naik ke komal saya dipastikan menghujat. Begitu saya membuka ruang toleransi, sekalipun mereka kalian kenal penghujat, papa jahat kalian kenal penghujat, BAB, saat ke room saya, itu mereka nggak berani menghina Tuhan saya, nggak berani menghina Nabi saya, menghina Al-Quran, saya nggak berani. Bukan berarti mereka takut, tetapi karena mereka menghargai room toleransi saya. Terbukti. Tapi apa gunanya saya sok-sok membela agama saya, sok-sok membela Tuhan saya, tetapi isinya di dalam penghujatan. Begitu rendahkan nama Allah, ya, kitab Al-Quran, Nabi Muhammad, kalian jadikan bahan olok-olokan setiap hari. Begitu juga dengan ketuhanan mereka, Tuhan Yesus mereka, ya Rasul Paulus mereka, kitab Injil mereka. Halo, Bang. Kita ini manusia kotor. Terlalu mulia agama itu untuk kita jadikan bahan, ya, bahan diskusi setiap hari. Kalau Anda niat mencari kebenaran, Anda akan terjerat berlama-lama di dalam lingkup perdebatan literasi agama ini. Paling Anda hanya kuat 1 tahun 2 tahun. Seharusnya Anda sadar, tapi ini tidak. Sampai belasan tahun kalian berdebat, nggak ada putus-putusnya. Masih kalian lanjutkan terus. Ini ada pertanyaan. Itu penyakit, hilangkan dari diri kalian. Ini penyakit. Halo Bang Logika. Silakan Bang, silakan. Enggak ada ya teman-teman Kristen yang menghina agama saya di sini. Kenapa? Mereka menghargai perubahan saya, dan saya juga sudah berjanji tidak mau menyenggol agamanya. Dan kalaupun ada saya tidak senang dengan orang Kristen, itu saya tidak akan menyenggol agamanya. Saya akan langsung ke personal. Saya akan berhadapan heart to heart dengan orang itu. Begitu cara main saya. Karena agama itu terlalu indah untuk saya jadikan alasan untuk menghina orang lain. Silakan abangku. Halo Bang Logika, aku mau pamit nih Bang. Cuman mau ku sampaikan sedikit lagi aja ya Bang ya. Oh iya Bang, aku pun setuju yang Abang bilang tadi. Gini dia Bang, marilah kita semua saudaraku, mau Kristen, mau Muslim, udahlah, kita saling mengasihi aja lah, saling memberkati ya. Jadi yang dibilang tadi Bang Bang Faruk ya, mau tanggapi sedikit aja. Jadi Bang, itu tergantung kita pribadi-pribadi ya. Kalau saya sebagai orang ya dari Kristen, ya tidak akan mempermasalahkan itu semua, karena sangat cukup lebih besar kurasa kasih yang sudah saya dapatkan, yang sudah saya imani Bang. Jadi memang betul Bang ya, semua yang komal-komal, kalau menurut saya tadi dengan Bang Logika, saya sependapat ya, akhiri aja lah semuanya, akhiri aja supaya kita hidup damai aja. Karena memang mengundang, intinya memang baik, tapi ujung-ujungnya memang ke sana juga tujuannya. Jadi kalau saya pribadi, saya mau Kristen pun, mau ya Muslim pun, kalau salah udah biarlah yang berwajib mengabaikan orang itu. Saya tidak mendukung yang salah. Mau Kristen, mau satu agama pun dengan saya, kalau memang salah silahkan bawa ke hukum. Biar jerah gitu adanya. Karena kita pun kan yang nggak suka, karena kami pun di yang kami yakini tidak diajarkan seperti itu. Jangan mengikuti yang tidak betul, yang tidak benar, begitu. Jadi memang alangkah memang baiknya kalau itu membuat suasana yang sekarang ini semakin melonjak apa segala macam kan ya. Siapa-siapa yang membuka komal, baik Muslim, baik Kristen, ya saya pribadi sebagai Kristen, ya sebagai saudara-saudara saya yang buka komal orang Kristen, ya kalau menurut yang orang saudaraku yang lain itu memang salah, udah silahkan aja. Kami tidak mendukung yang tidak baik, yang baiknya kami dukung, itu aja. Supaya kita marilah saling hidup, saling membantu. Semua ajaran itu pasti mengajarkan saling mengasihi, saling membantu.
tidak saling memusuhi. Jadi itu. Jadi masalah tadi harus dituntut kayak Abang Logika ini tadi dituntut harus dipenjara, harus ini segala macam. Kan sudah semuanya. Saya aja baru dengar. Melihat Izin dikit lagi Bang belajar ya. Mau tahu nggak kenapa mereka minta saya untuk ngomong gitu Bang? Mereka itu udah putus asa Bang. Putus asa ingin melaporkan saya nggak bisa. Udah membujuk-bujuk orang Kristen nggak bisa. Udah putus asa mereka itu. Udah kehabisan nalar, udah kehabisan akal. Katanya pinter. Maksud saya untuk minta sama orang Kristen, minta ngemis-ngemis tolonglah laporkan saya. Emang harus gitu? Nggak tahu malu orang ini. Udah dimaafkan malah. Wah, contoh gini nih, saya berbuat salah nih. Saya nyuri mangga tetangga. Setelah saya curi, ya Bang ya, saya minta maaf Bu. Mohon maaf ya kemarin saya itu mencuri mangga Ibu 1. Minta maaf kali Bu, aku waktu itu lapar. Nah, tetangga sebelah saya ngomong, kamu enak kali cuma minta maaf aja. Bilang dong sama mereka, penjarakan aku dong. Pakai akal nggak kira-kira? Bu, tolonglah Bu penjarakan aku Bu. Aku udah nyuri mangga Ibu 1. Bu, tolonglah Bu. Apa harus gitu mau kalian? Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan dari awal hingga akhir ya. Apa respon teman-teman terkait video? Ya itu namanya Tuan Logika ya, yang baru-baru ini viral oleh karena dia menjadi saksi untuk Rifa dan lain sebagainya ya. Dan dia itu mengaku dari golongan api, dan dia bisa menerangkan dengan terang benderang apa yang dilakukan oleh api apologetik Islam Indonesia ya kalau nggak salah. Nah, dia bisa membongkar dan apa tugas tanggung jawab mereka bisa dia bongkar semua. Nah, dia ribut dengan Zuma teman-teman yang menjadi gurunda ya kan. Ribut mereka oleh karena ketidaksetujuan Tuan Logika tentang cara Zuma menyamakan segala sesuatu gitu loh ya. Dan bisa kita dengar tadi antara soal baptis dengan wudu atau dengan membasuh begitu ya. Kita tidak perlu sampai kepada terminologi yang lebih dalam soal baptis dan juga wudu yang dilakukan setiap hari oleh saudara-saudara kita Muslim. Tapi jujur bahwa itu berbeda. Kalaupun kita mau masuk dalam ruang ranah debat antara lintas agama, maka hal-hal itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Kita tidak mengkompromikan sesuatu hal untuk menjadi sama walaupun itu dalam dunia debat. Kalau mau jujur, seseorang yang berakademik dia tidak mengkompromikan pembahasan hanya untuk melawan debatnya teman-teman. Nah itu yang nggak dipahami oleh Ustaz Zuma secara khusus. Jadi Tuan Logika ini tidak setuju dengan itu. Akhirnya mereka saling panas sampailah ke masalah api dan juga ke masalah personal begitu ya. Masalah api bagaimana dia bisa membongkar apa yang dilakukan oleh api, bagaimana gerakan mereka, siapa-siapa aja yang bisa masuk dan apa yang harus dilakukan. Jadi Tuan Logika membongkar itu semua dan ya ini menjadi sebuah pembelajaran bagi orang Kristen. Ternyata seperti itulah api teman-teman ya. Ya itu memang urusan mereka, tapi kalau didengar-dengar agak lucu begitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau kita mendengar dengan baik ya, Zuma ini memang terlalu mudah menyamakan segala sesuatu ya, antara kata Allah dan Theos dan lain sebagainya begitu ya. Ya kalau kita merujuk kepada satu terminologi bisa sama bisa enggak gitu loh. Bisa sama katanya tapi berbeda pribadinya gitu loh. Konsep itu bisa sama tapi tidak bisa disamakan semua. Beda tadi dengan baptis. Baptis dengan wudu yang dilakukan oleh teman-teman kita Muslim itu beda dengan baptis. Kita dalam kekristenan itu baptisnya cuma sekali gitu ya. Tapi wudu setiap hari kalian lakukan sebagai wujud apa gitu, ya itu kalian lah gitu ya. Aku nggak mau ikut campur dalam hal itu gitu. Tapi kalau disamakan semua dengan mudahnya kamu berbicara, ya wajar bahwa banyak orang yang nggak setuju karena baptis dengan wudu itu pada faktanya memang berbeda jauh, tidak bisa disama-samakan teman-teman begitu ya. Nah, lalu masuk ke ranah pribadi, ada yang masalah koin lah, ya itulah. Ya jujurlah Zuma, Bang Zuma ya, kamu juga kayaknya juga hidup dari situ gitu ya, dari koin-koin, dari pembahasan-pembahasan tentang kekristenan gitu. Ya sangat disayangkan kalau misalnya dalam dunia perbedaan pandangan itu masuk ke dalam ranah pribadi gitu, sangat disayangkan sekali. Nah, jadi mari kita teman-teman semua apologetik Kristen dan juga teman-teman Muslim supaya sadar berbeda itu ya sebenarnya nggak masalah. Berbeda itu menjadi sarana untuk mengikat toleransi yang kuat kalau kita memahami
nilai toleransi itu, ya. Jadi bisa kita lihat teman-teman, terbongkar semua apa yang dilakukan oleh API dan juga mereka saling serang secara pribadi. Saya tidak senang yang seperti itu, tapi bisa kita nilai lah di sini ya. Dari informasi ini kita bisa belajar bahwa sebenarnya ada banyak hal yang terjadi yang berbeda pandangan justru menyerang satu dengan yang lainnya. Oke teman-teman, semoga apa yang terjadi hari-hari ini segera selesai teman-teman ya. Aduh, ya berdebat, berdiskusi lintas agama bagus sebenarnya, tapi kalau udah ada yang baper itu yang sulit ya. Jadi agak-agak sedikit ngeri begitu ya, panas begitu ya. Aduh, sangat disayangkan sih sebenarnya. Ada lapor-melapor lah segala macam begitu ya. Ya itu tadi karena ketidaksiapan begitu. Tapi nggak apa-apa lah, biarlah semua berjalan sebagaimana mestinya, karena kita masih punya payung hukum yang kuat, benar. Semoga lah semuanya itu bisa ditangani dengan baik. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan kemanasan, jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.